Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai dampak negatif dan positif dari penggunaan media massa. Salah satu dampak positif dari penggunaan media massa antara lain memudahkan kita untuk memperoleh informasi dengan cepat. Melalui media massa, kita dapat membangun relasi menjadi lebih baik. Media massa juga memudahkan kita dalam berbelanja. Media massa dapat kita manfaatkan untuk membangun iman kita, misalnya melalui renungan harian. Selain media massa membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita, media massa juga membawa dampak yang negatif. Salah satunya penyebaran berita hoax. Kemudian juga adanya penipuan, iming-iming hadiah yang dilakukan secara daring. Media massa juga bisa membawa dampak dalam hal kecanduan, sehingga membuat penggunanya menjadi sulit dalam membagi waktunya. Media massa juga membawa dampak negatif dalam hal psikologi, di mana media massa juga dapat membawa kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental, terutama bagi remaja. Berikut ada ajaran gereja terkait media sosial. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Inter Meripika, gereja ingin mengajak untuk umat manusia dapat menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi, agar harkat kemanusiaannya semakin hari semakin nampak dan semakin berkembang. Selain itu, aneka sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan teragung Kristus, demi keselamatan umat beriman dan juga demi kemajuan hidup umat manusia pada umumnya. Secara khusus, untuk mengurangi dampak negatif dari pemakaian media komunikasi sosial, maka diatur tentang kewajiban-kewajiban para pemakai komunikasi sosial yang ada di Inter Meripika 9, juga kewajiban-kewajiban kaum muda dan orang tua yang ada di Inter Meripika 10. Dengan demikian, media komunikasi sosial dapat dipakai sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Selanjutnya, dalam dokumen gereja dan internet yang dirilis Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial pada tanggal 22 Februari 2002, dijelaskan bahwa gereja memandang sarana-sarana ini sebagai anugerah-anugerah Allah sesuai rencana penyelenggaraan ilahi. Artinya, untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatan. Hal tersebut tetap menjadi pandangan kami, dan itulah pandangan yang kami pegang tentang internet. Dan dalam dokumen ini juga ditegaskan bahwa media komunikasi sosial memberi manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari aspek religius, karena dapat dipakai sebagai sarana evangelisasi dan katekese. Media komunikasi memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, mempengaruhi pembentukan pendapat umum yang dapat menentukan cara pikir dan cara pandang manusia. Gereja bermaksud membantu mereka yang bekerja dalam media untuk menjadikan media komunikasi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum
dan berpusat kepada pribadi manusia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.